Sampai saat ini, coronavirus masih membayangi seluruh umat manusia di bumi ini. Virus ini ditemukan di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Sudah 109.577 terkonfirmasi secara global. Laporan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 9 Maret 2020. Saya, Ayub Kuswanto dari Universitas Terbuka Surabaya dengan nomor induk 0445743002 akan menyampaikan beberapa informasi mengenai COVID-19. Pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 di Jenewa, Direktur Jenderal Tedros Adhanom, Badan Kesehatan Dunia atau WHO, mengumumkan nama resmi untuk wabah virus corona, yakni COVID-19. Dijelaskan penamaan virus COVID-19 diambil dari nama corona, kemudian V adalah virus, D adalah penyakit, dan 2019 adalah tahun saat wabah itu pertama kali ditemukan. Pemberian nama baru virus corona tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya stigmatisasi terkait dengan lokasi spesifik, spesies binatang maupun suku dan bangsa. Virus COVID-19 ini awalnya diduga hanya bisa ditularkan dari hewan ke hewan. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularan melalui udara ini juga bisa lebih mudah terjadi di tengah kerumunan orang, khususnya di dalam ruangan yang tertutup. Dari data yang dikeluarkan oleh WHO, sampai saat ini sudah ditemukan beberapa varian penyebab COVID-19, seperti varian Alpha, varian Delta, varian Gamma, varian Delta, dan varian Omicron. Gejala awal dari COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah makin memberat. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus dan penyebabnya. Sebagian penderita juga mengalami hypoxia, yaitu penurunan oksigen tanpa gejala lain. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Sampai Juni 2022, data menunjukkan 96% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahnya sebanyak 23% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus corona sekaligus membentuk kekebalan kelompok, di mana makin banyak orang yang divaksinasi, makin cepat pula penularan COVID-19 terputus. Selain itu juga kondisi ekonomi yang terdampak oleh pandemi juga akan pulih. Agar tujuan di atas tercapai, vaksin COVID-19 kini diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui, sedangkan bagi orang dengan riwayat penyakit tertentu harus disertai dengan izin dokter. Dan ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk menghindari dari COVID-19 ini seperti menerapkan physical distancing, menjaga jarak minimal 2 meter, menggunakan masker dalam ruangan tertutup maupun ruangan terbuka seperti keramaian, kemudian dengan rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, jangan menyentuh mata dan mulut serta hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh seperti mengonsumsi vitamin dan menjaga pola hidup sehat seperti rutin dengan berolahraga. Kemudian, hindari kontak dengan penderita COVID-19, menutup mulut dan hidung dengan tisu saat batu atau bersin, jaga kebersihan benda, dan jaga sirkulasi kebersihan udara di dalam ruangan Anda. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19,
yang sebelumnya disebut sebagai ODP, PDP, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan tinggal di rumah Anda pribadi, mengkonsumsi obat-obatan yang disarankan oleh dokter, lakukan pengukuran suhu tubuh minimal 2 kali dalam sehari, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan, hubungi pihak rumah sakit, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda saat Anda sedang benar-benar dalam keadaan sakit, kecuali jika Anda sudah sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang mengalami COVID-19 juga. Kemudian hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker, kemudian gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak akan ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan COVID-19 selama Anda berada di rumah sakit. Sekian uraian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan uraian yang saya sampaikan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.